Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi pandemi ini semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi patologi manusia tentang penyakit kanker serta kaitannya dengan masalah gizi. Baiklah, kita mulai dari definisi dan kejadian kanker. Kanker merupakan istilah yang familiar di masyarakat. Kanker dikenal sebagai tumor ganas, artinya kanker merupakan pertumbuhan jaringan maligna atau ganas. Penyakit ini dikarakteristikan dengan pertumbuhan sel abnormal yang dapat merusak jaringan sekitarnya dan dapat menyebar ke area tubuh lain melalui pembuluh limfe dan darah. Kanker merupakan penyebab kematian kedua di Amerika. Sedangkan di Indonesia, pada tahun 2018, kejadian kanker meningkat 1,79 per 1000 penduduk, peringkat ke-8 di Asia Tenggara, dan peringkat ke-23 di Asia. Kanker terbanyak pada pria yaitu kanker paru, dan pada perempuan kanker payudara. Kanker bukan kelainan tunggal, artinya setiap jenis kanker memiliki karakteristik yang berbeda, terjadi di lokasi yang berbeda dalam tubuh, memberikan gambaran klinis yang berbeda, dan memerlukan perawatan yang berbeda. Berdasarkan asal pertumbuhan selnya, jenis kanker diklasifikasikan sebagai berikut. Adenokarsinoma, yaitu kanker yang tumbuh dari jaringan kelenjar. Karsinoma, kanker yang tumbuh dari jaringan epitel. Leukemia, kanker yang tumbuh dari sel darah putih. Limfoma, kanker yang tumbuh dari jaringan limfoid. Melanoma, kanker yang tumbuh dari sel pigmentasi kulit atau melanosit. Mieloma, kanker yang tumbuh dari sel plasma dalam sumsum tulang. Sarkoma, kanker yang tumbuh dari sel jaringan penyokong, seperti otot dan tulang. Bagaimana sel kanker berkembang? Pertumbuhan sel kanker dikenal dengan istilah karsinogenesis. Awalnya sel kanker mengalami pertumbuhan yang lambat dan berlanjut beberapa dekade. Umumnya timbul karena mutasi genetik atau gangguan ekspresi gen yang mengatur pembelahan sel, sehingga akan terjadi gangguan pertumbuhan sel, mengganggu pembatasan pertumbuhan sel, dan gangguan kematian sel. Sel tersebut akan mengalami mutasi dan menghasilkan sel anak dengan kerusakan genetik yang sama. Sel kanker akan berkembang umumnya karena faktor herediter atau keturunan, serta lingkungan yang meningkatkan perkembangan sel kanker. Diagnosis kanker dikelompokkan beberapa tahap berdasarkan perkembangan dan penyebaran selnya. Berikut ini 4 tingkatan atau stadium kanker. Stadium 0, kanker baru tumbuh. Stadium 1, jaringan kanker berukuran kecil, sehingga tidak menimbulkan gejala. Stadium 2, kanker tumbuh lebih besar tetapi belum mengalami penyebaran atau metastase. Stadium 3, sel kanker tumbuh lebih besar dan menyebar hanya pada jaringan sekitarnya sampai ke kelenjar limfe. Stadium 4, kanker sudah menyebar ke jaringan organ tubuh lain. Berikut ini faktor lingkungan yang umum beresiko mengakibatkan kanker. Aflatoksin, racun dalam kacang atau biji-bijian berjamur, menyebabkan kanker hati. Arsenik, menyebabkan kanker kulit, paru-paru, kandung kemih, dan ginjal. Asbestosa, menyebabkan kanker paru-paru, pleura, dan peritonem. Senyawa kromium atau heksavalen, menyebabkan kanker rongga hidung, dan paru-paru. Terapi pengganti estrogen, menyebabkan kanker endometrium, dan payudara. Obat imunosupresan, menyebabkan kanker jaringan limfoid, dan hati. Infeksi Helicobacter pylori, menyebabkan kanker lambung. Infeksi virus hepatitis B dan hepatitis C, menyebabkan kanker hati. Infeksi human papillomavirus atau HPV, menyebabkan kanker serviks, vulva, vagina, penis, anus, dan orofaring. Radiasi ion, menyebabkan kanker sel darah putih atau leukemia, tiroid, paru-paru, kandung kemih, payudara, tulang, dan hati. Tembakau, menyebabkan kanker bibir, rongga mulut, rongga hidung, faring, laring, paru-paru, kerongkongan, perut, usus besar, rektum, hati, pankreas, ginjal, dan kandung kemih. Radiasi ultraviolet karena paparan sinar matahari, menyebabkan kanker kulit. Berikut ini faktor nutrisi yang meningkatkan dan menurunkan risiko penyakit kanker.
Selain faktor tersebut, proses penyediaan makanan dapat meningkatkan risiko penyakit kanker. Berikut ini beberapa upaya untuk menurunkan pembentukan karsinogen selama proses memasak makanan. 1. Rendam daging sebelum dimasak. 2. Gunakan pemanasan rendah dalam proses memanggang, merebus, atau penggunaan microwave. 3. Pilih daging tanpa lemak untuk dipanggang, dan berhati-hatilah agar permukaannya tidak menghitam. 4. Untuk mengurangi pembentukan asap, cegah lemak menetes ke sumber panas. Manifestasi klinis umumnya muncul pada stadium 2, di mana jaringan kanker mulai tumbuh membesar dan mengganggu jaringan sekitarnya. Manifestasi spesifik tergantung dari lokasi kanker di dalam tubuh. Efek non-spesifik biasanya akan muncul gejala kaheksia. Kaheksia yaitu sindrom kompleks yang menyebabkan hilangnya otot dan tidak dapat sepenuhnya dikembalikan melalui suplementasi nutrisi. Tanda dan gejala yang muncul meliputi penurunan berat badan drastis, hilangnya lemak dan massa otot secara bertahap, hilangnya nafsu makan atau anoreksia, mual, kelemahan, dan kelelahan. Kaheksia terjadi karena beberapa mekanisme di antaranya. 1. Peningkatan katabolisme protein otot, sehingga terjadi penurunan massa otot. 2. Penurunan jaringan lemak karena penghancuran simpanan lemak tubuh atau lipolisis. 3. Respon inflamasi yang distimulasi oleh sitokin yang dikeluarkan oleh sel tumor dan sel imun, sehingga terjadi degradasi protein dan penurunan sintesis protein. 4. Perubahan sistemik sebagai respon inflamasi yang mengakibatkan resistensi insulin, penurunan aktivitas anabolik, dan meningkatnya kadar hormon kortisol.